Pengertian Nibanda. Nibanda adalah teks atau karya sastra yang memberikan penjelasan, interpretasi terhadap ajaran agama Hindu. Teks ini ditulis oleh para resi untuk memperjelas makna dari kitab-kitab suci serta aturan-aturan keagamaan. Nibanda berasal dari bahasa Sanskerta. Nibanda seringkali merujuk pada koleksi teks-teks atau komentar yang mengkompilasi dan mengklarifikasi berbagai aspek dari Weda Smriti dan literatur keagamaan lainnya. Dalam kodifikasi kitab suci Weda, Nibanda dikelompokkan sebagai cabang dari kitab Wedanga yang merupakan bagian dari kitab Weda Smriti, di mana kitab suci Weda dikelompokkan menjadi dua bagian, yakni kitab Weda Shruti yang diterima melalui pendengaran, dan yang kedua ada kitab Weda Smriti yang diterima oleh para maharsi melalui ingatan secara tidak langsung. Seseorang yang menjadi praktisi atau ahli Nibanda disebut sebagai Jyotisi. Jenis-jenis Nibanda. Pertama, kitab Darsana. Kitab Darsana merupakan sebuah sekumpulan ajaran atau sistem filsafat yang bertujuan untuk memberikan pemahaman tentang dunia, eksistensi Tuhan, serta cara mencapai pembebasan atau moksa. Istilah lain yang memiliki arti yang sama dengan Darsana adalah: 1. Ajaran tentang Tattva. Kata ini berasal dari kata tat yang artinya itu yang dimaksud adalah hakikat atau kebenaran. 2. Manana Sastra. Kata ini berarti pemikiran, perencanaan, pertimbangan, atau renungan yang dimaksud dengan pemikiran atau renungan filsafati. 3. Wicara Sastra. Kata ini berarti pertimbangan, renungan, penyelidikan, dan keraguan yang dimaksud adalah penyelidikan tentang kebenaran filsafat. 4. Ajaran Tarka, artinya spekulasi. 5. Keyakinan atau Srada, yang artinya dasar keyakinan atau keimanan dalam ajaran agama Hindu. Sistem filsafat India atau Sadarsana diantaranya adalah Nyaya. Nyaya mengajarkan tentang logika. Keberadaan alam semesta terjadi dari gabungan atom-atom dari catur mahabhuta, yaitu tanah, air, udara, dan api. Vaisasika, pendiri ajaran ini adalah Maharshi Kanada. Beliau juga dikenal dengan nama Kanadaksaka, yang menuntut orang merealisasikan sang diri sejati, fokus pada atomisme dan metafisika. Samkhya. Sistem filsafat ini berfokus pada pemahaman dualisme antara purusha atau jiwa dan prakriti atau alam materi. Yoga. Yoga adalah pendiri ajaran yoga adalah Maharshi Yoga. Pendiri ajaran yoga adalah Maharshi Patanjali yang menulis Yoga Sutra. Yoga mengajarkan latihan pengendalian diri, jasmani, dan pikiran untuk mencapai tujuan akhir yang disebut samadhi. Vedanta. Kitab Vedanta disusun secara sistematis oleh Maharshi Badarayana yang disebut pula dengan Maharshi Vyasa. Mimamsa. Tokoh pendiri sistem Mimamsa ialah Maharshi Jaimini. Sumber pokok ajaran Mimamsa adalah kitab Mimamsa Sutra. Vedanta Sutra. Vedanta Sutra atau disebut juga Brahma Sutra adalah salah satu teks utama dalam filsafat Vedanta dalam agama Hindu. Kitab ini disusun oleh Maharshi Badarayana dan berisi ajaran tentang Brahman, salah satu kitab utama dalam filsafat Hindu yang menjadi dasar ajaran Vedanta. Vedanta Sutra adalah kitab filosofis utama dalam Hindu yang membahas tentang hakikat Tuhan atau Brahman atau jiwa, Atman, dan jalan menuju moksa. Kitab ini juga dikenal sebagai Brahman Sutra dan disusun oleh Badarayana. Vedanta Sutra berisi ajaran tentang Brahman atau Tuhan, Atman atau jiwa, dan jalan menuju moksa atau pembahasan. Pengertian Vedanta berasal dari dua kata Sanskerta, yaitu akhir dan Weda, yang merujuk pada ajaran tertinggi dalam Weda yang ditemukan dalam Upanishad. Vedanta Sutra berbagi dalam beberapa bagian, yakni Adhyaya 1 menjelaskan bahwa Brahma adalah kebenaran tertinggi yang diajarkan dalam semua kitab suci Hindu. Adhyaya 2 menjawab berbagai pertanyaan dan kritik terhadap ajaran Brahman serta membahas hubungan antara dunia material dan Tuhan. Adhyaya 3 menjelaskan jalan spiritual dan metode meditasi yang dapat membawa seorang menuju moksa. Adhyaya 4 membahas manfaat dan hasil akhir dalam pemahaman Brahman, yaitu pembebasan dari siklus kelahiran dan kematian atau samsara. Kitab agama adalah teks suci yang berisi ajaran
pedoman, hukum, dan nilai-nilai keagamaan yang menjadi dasar kepercayaan dan praktik bagi umat suatu agama. Di samping kitab Veda, agama Hindu juga bergantung pada kitab agama. Ini ditunjukkan pada jalan Kali Yuga sekarang, atau karena dibandingkan dengan pada zaman Krat Yuga. Kitab agama dikelompokkan menjadi 3 kelompok, yaitu kelompok kitab agama Vaisnava. Kitab agama Vaisnava umumnya banyak dikenal dengan nama Pancatra agama. Kelompok kitab agama untuk Saipa Sakta. Saipa merupakan sakta yang terdamping dan yang paling banyak pengaruhnya di Indonesia. Kelompok kitab agama untuk Sakta atau Tantra. Tantra atau agama Sakta disebut juga Saktagama atau Tantrayana, dan pengikutnya disebut Tantri, yakni pemuja sakti. Pada dasarnya merupakan bagian dari Saipisme. Yang keempat adalah Brahma Sutra. Brahma Sutra adalah salah satu kitab utama dalam filsafat Hindu yang membahas ajaran Vedanta secara sistematis dan logis. Kitab ini disusun oleh Badarayana dan menjadi dasar berbagai aliran Vedanta yang berkembang kemudian, seperti Advaita Vedanta, Visitadvaita Vedanta, dan Dvaita Vedanta. Kitab ini juga dikenal dengan nama Vedanta Sutra karena berfungsi sebagai ringkasan dan penjelasan tentang filsafat Vedanta yang berasal dari ajaran Upanishad. Dan Veda Brahma Sutra adalah salah satu dari 3 teks utama yang berbentuk dasar filsafat Vedanta dalam tradisi Hindu, bersama dengan Upanishad dan Bhagavad Gita. Kitab ini disusun oleh Maharshi Badarayana dan dikenal sebagai Maharshi Vyasa, dan bertujuan untuk merumuskan serta menjelaskan ajaran-ajaran utama dari Upanishad dalam bentuk yang sistematis. Tujuan utama dari Brahma Sutra adalah untuk memberikan penjelasan yang sistematis dan logis tentang ajaran-ajaran Upanishad yang seringkali disajikan dalam bentuk yang simbolis dan mendalam. Brahma Sutra membantu untuk memahami inti ajaran Vedanta, yaitu realitas tinggi yang disebut Brahman dan hubungan antara jiwa individu atau Atman dan Brahman. Yang berisi sebagai pada bagian dan sutra aforisme di antaranya. Yang pertama, Adhyaya 1. Samavyaya, konsistensi ajaran Upanishad, yakni menjelaskan bahwa Brahman atau Tuhan adalah inti dari segala ajaran dalam Upanishad dan membuktikan bahwa Brahman adalah penyebab utama dari penciptaan, pemeliharaan, dan peleburan alam semesta. Yang kedua, Adhyaya 2. Aviroda, tidak ada kontradiksi, yakni menjawab berbagai argumen dan kritik dari aliran filsafat yang seperti Nyaya, Sankhya, dan Buddhisme yang menentang konsep Brahman dan menegaskan bahwa ajaran Vedanta tidak bertentangan dengan logika atau kitab suci lain. Yang 3, Adhyaya 3. Sadhana, jalan menuju pembebasan atau moksa, yakni menjelaskan berbagai metode spiritual dan jalan menuju realisasi Brahman, termasuk bhakti, devosi, jnana atau pengetahuan, dan yoga atau meditasi, dan membahas hubungan antara individu, Atman, dan Brahman. Yang keempat, Adhyaya 4. Phala, hasil dari pengetahuan Brahman, yang menjelaskan manfaat dan hasil dari keadaan kebebasan absolut dan siklus kelahiran dan kematian atau samsara. Brahman Sutra sangat penting dalam tradisi Hindu karena menyediakan dasar filosofis yang kuat untuk berbagai praktik spiritual dan ritus keagamaan. Selain itu, teks ini membantu dalam debat dan diskusi mengenai berbagai konsep metafisika dan teknologi dalam Hindu. Dengan memahami Brahma Sutra. Lontar adalah naskah kuno yang ditulis di atas daun lontar yang digunakan sebagai media tulis dalam berbagai tradisi di Nusantara, khususnya di Bali, Jawa, dan Lombok. Lontar-lontar ini tersebar di seluruh Nusantara dan beberapa di antaranya masih tersimpan dan dilestarikan oleh umat Hindu di Pulau Bali. Ada yang tersimpan di Griya, Puri, dan Perpustakaan Lontar yang memiliki latar belakang sejarah yang penting seperti Gedok, Griya di Singaraja, UPT Perpustakaan Lontar Unut, Perpustakaan Lontar Dinas Kebudayaan Provinsi Bali, Perpustakaan Museum Bali, Perpustakaan Unhi Denpasar, Balai Bahasa Denpasar. Lontar-lontar ini berkaitan dengan ajaran agama Hindu, filsafat, dan teks-teks spiritual, diantaranya Lontar Buahwana Kosa, yakni menjelaskan kosmologi Hindu tentang penciptaan alam semesta. Lontar Tattva Jnana, yakni membahas konsep filsafat Hindu seperti Atma, Brahma, dan Moksa. Lontar Dewa Tattva adalah merupakan salah satu contoh lontar
Jenis yatnya yang isinya berupa petunjuk dan mengingatkan kembali yang akan melaksanakan yatnya. Lontar Warspati Tatwa, yakni menjelaskan tentang ajaran Vedanta dan konsep ketuhanan dalam Hindu. Lontar Sisana, lontar ini berisi ajaran tentang etika, kebijakan, tuntunan untuk menjadi orang Dharma Sadhu. Lontar Puja, lontar puja ialah untuk menghantarkan yatnya dalam agama Hindu. Lontar Silkrama adalah merupakan salah satu lontar jenis nana. Adapun contoh pelaksanaan kitab Nibanda. Di Bali banyak ajaran yang dijalankan oleh umat Hindu bersumber secara tidak langsung dari ajaran kitab Nibanda, terutama dalam pelaksanaan. Pertama, upacara yajna atau biasanya disebut pancayajna. Umat Hindu di Bali sangat taat dalam menjalankan berbagai jenis upacara yajna atau persembahan suci. 5 jenis yajna utama yaitu pancayajna, meliputi dewa yajna, pitra yajna, manusia yajna, dan resi yajna. Adapun buta yajna telah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari masyarakat Bali. Pelaksanaan upacara ngaben, odalan, otonan, metatah, dan caru merupakan perwujudan langsung. Yang pertama ada dewa yajna, persembahan kepada para dewa seperti upacara purnama, tilam, ataupun odalan. Yang kedua ada pitra yajna, upacara untuk leluhur seperti ngaben. Dan yang ketiga ada pun manusia yajna seperti ritual untuk manusia, misalnya otonan ataupun metatah. Dan yang keempat ada resi yajna, persembahan kepada guru spiritual termasuk upacara diksa. Yang kelima ada buta yajna, upacara untuk menjaga keharmonisan dengan alam dan makhluk halus seperti caru. Adapun hari-hari suci keagamaan atau rahinan. Dalam menentukan waktu pelaksanaan upacara, masyarakat Bali menggunakan kalender saka dan perhitungan hukum yang sangat kompleks. Adapun upacara Samsakara, umat Hindu di Bali melaksanakan berbagai ritual keagamaan disesuaikan dengan tradisi kearifan lokal. Upacara yang dilaksanakan berkaitan dengan kelahiran sampai kematian, diistilahkan dengan Samsakara atau upacara sejak dalam kandungan hingga kematian. Upacara yang dimaksud seperti mepandes atau metatah, mewinten, pawiwahan, pernikahan, dan ngaben merupakan bagian dari Samsakara yang dilaksanakan sebagai bentuk penyucian jiwa manusia. Adapun etika dan nilai dalam masyarakat Hindu Bali. Kitab Nibanda tidak hanya membahas ritual, tapi juga mengatur tata kehidupan umat Hindu secara moral dan sosial. Nilai-nilai seperti satya atau kejujuran, dhamma atau pengendalian diri, ahimsa tanpa kekerasan, dan dharma kebenaran adalah inti dari perilaku etis yang ditanamkan sejak dini dalam masyarakat Bali. Nilai-nilai ini dijalankan melalui berbagai konsep lokal seperti Tatwamasi, aku adalah kamu, Hita Karana, 3 penyebab keharmonisan, dan Desa Kala, Patra, penyesuaian menurut tempat, waktu, dan kondisi. Ajaran Nibanda yang menekankan pentingnya hidup selaras dengan alam sama yang wijiwasa disadari atas keyakinan dan kepercayaan Hindu di Bali yang menganut sekte atau paham ajaran Siwa. Bahasa yang digunakan dalam lontar-lontar Bali ada bahasa Jawa kuno, namun ada juga yang menggunakan bahasa